dipersembahkan oleh Setiap pekerjaan harus dilakukan. Dipersembahkan oleh Tiba di segmen akhir dari kontroversi pemirsa. Mas Zaky dan juga Mas Umam, mungkin ke Mas Zaky dulu ya. Tadi kata Bang Adian semua parpol lain itu berebut restu Jokowi. Karena Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, berarti sama saja berebut restu PDI Perjuangan. Ya itu kalau koalisi besar, ya kan. Yang jelas itulah yang membedakan koalisi perubahan dengan teman-teman parpol yang lain. Karena kami bertiga ini ya, membentuk kebersamaan karena didasari oleh dorongan dari rakyat gitu. Lalu yang kedua adalah independensi dan kemandirian setiap ketua umum partai politik. Ya, setiap partai politik ini tidak dipengaruhi oleh yang lain-lain atau menunggu restu langit kayak atau menunggu restu dari si A atau si B. Enggak, tapi kenapa ada dorongan yang kuat dari rakyat ini perubahan dan kami bertiga independen meyakini ayo kita gabung yuk. Nggak perlu takut, nggak akan tersandera oleh kasus A atau kasus B gitu. Alhamdulillah ini tiga partai ini konsisten. Ya kami apresiasi Bang Adian tadi menyampaikan bahwa di partai-partai lain butuh endorsement gitu. Karena memang wajar Pak Jokowi kan presiden gitu kan, apalagi Bu Mega pemimpin partai besar saat ini gitu. Tapi sangat disayangkan saja gitu kalau ada teman-teman partai-partai besar lain masih berharap endorsement dari pihak lain gitu, Tapi bukan dari rakyat atau bukan dari besar internal ini partai. jadi, Mas Zaky, tidakkah ini mengancam koalisi perubahan yang hanya 28 sekian persen, kalau koalisi kebangsaan Enggak. hampir 50%? Dulu jangan lupa Pak SBY itu 2004 menang koalisinya jumlahnya hanya berapa persen Pak suara partainya yang mengusung awalnya hanya 10%. Gitu ya. Sehingga apa bagi kami tidak ada masalah. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita semua ini partai politik yang menjadi peserta pemilu bertarung secara berintegritas dan bermartabat. Tidak ada, mohon maaf ya Mbak, tidak ada yang coba jegal-jegal kandidasi di belakang gitu. Ada indikasi itu? Ya ada, karena tadi menggunakan BK Muldoko pada secara hukum, secara novum nggak ada, dan macam-macam gitu ya. Ada lagi yang lain-lain, tapi ya udahlah nanti kita bukan forumnya di sinilah kita bicara itu ya. Makasih Bang Adian tadi ditanya soalnya kan. Oke, Mas Umam. Saya ingin menggarisbawahi beberapa hal. Memang kalau misal koalisi besar bersatu, ada sekitar hampir mencapai angka psikologis, hampir mencapai 50%, 49,3%. Kalau PDIP masuk, kemudian bisa mencapai sekitar 70-an%. Artinya antara koalisi besar atau koalisi kebesaran itu agak tipis. Tetapi problemnya begini. Saya mencermati betul tadi, komunikasi yang disampaikan oleh Bang Andre, juga Bang Adian, bukan soal personalnya. Tetapi saya menangkap ada semacam resistensi di dalam konteks komunikasi ini. Antara PDIP dengan partai-partai di lingkaran pemerintahan. Nah, oleh karena itu ketidakhadiran PDIP kemarin di forum koalisi besar itu, betul-betul memberikan sinyal yang cukup clear bahwa memang ada semacam resistensi di sana. Saya, kemarin ada satu paper Mas Jayadi ditulis oleh David Altman. Dia mencoba untuk menggunakan studi kasus di Uruguay. Basisnya mencermati pola perilaku partai-partai politik multi-party system di dalam konteks presidensial. Dari sekian instrumen yang dia gunakan, ada satu poin yang berpotensi merusak koalisi. Salah satunya adalah fairness di dalam coalition agreement. Nah, saya mencermati ada semacam perasaan di mana PDIP dinilai, dianggap, dipersepsikan oleh partai-partai lima yang lain itu relatif lebih dominan di dalam konteks pemerintahan kemarin itu. Nah, bentuk dominasi itulah yang kemudian dilakukan sebagai sebuah bentuk perlawanan secara tidak langsung. Tidak pernah dilakukan secara terbuka. Sehingga kemudian basis komunikasi itu tidak nyambung. Inilah kalau kita cermati Mbak, belum ada satupun partai-partai di pemerintahan yang mencoba untuk mendekati PDIP atau memiliki semacam ketulusan atau keberanian. Dominan. Ada anggapan itu. Itulah kenapa kemudian secara natural memunculkan ada keinginan untuk menghadirkan new equilibrium, titik keseimbangan baru. Titik keseimbangan baru ini Mas Umam, kalau betul diorkestrasi oleh Pak Jokowi, pertanyaan saya, apakah itu berarti koalisi besar diorkestrasi oleh Pak Jokowi siap berbenturan dengan Bu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan? Most likely, mungkin konteksnya, saya menilai Pak Jokowi berpotensi bermain di dua kaki. Di satu sisi Pak Jokowi juga mencoba untuk menjaga perasaan dari teman-teman PDIP. Karena bagaimanapun juga beliau adalah petugas partai. Tapi di saat yang sama ada perasaan itu yang harus dikelola. Nah, itu ternyata dikonfirmasi. Kemarin kita cermati ada teman-teman dari Mas Maman, dari Golkar juga, yang menyampaikan, kalaupun PDIP akhirnya ikut bergabung
Bukan PDIP kemudian ini. PDIP dianggap ikut bergabung. Artinya apa? PDIP dianggap sebagai makmum, bukan sebagai imam. Maka PDIP tidak boleh merasa Langsung dijawab berkuasa. ya. Oke, waktu kita singkat langsung dijawab. Terlepas dari itu, saya menilai Yang betul mana yang ada dijawab, semacam Mbak? komunikasi ini yang memang perlu diantisipasi. Jadi kalau misal kemudian PDIP bergerak sendiri, 5 koalisi besar bergerak sendiri, saya yakin nanti Sebentar, P3 ini akan koalisi bergabung besarnya dengan sudah PDIP. ada belum sih? Wallahu a'lam. Rencananya begitu. Kalau belum Intinya, ada. oke, ada resistensi katanya Bang Adian untuk mengajak PDI Perjuangan bergabung dalam koalisi besar karena PDI Perjuangan misalnya dinilai terlalu dominan. Itu dulu. Dan enggak. Jokowi bermain di dua kaki. Apa saya tidak melihat ada resistensi dari siapapun dan kita juga tidak resistensi pada siapapun. Bahwa kemudian ada anggapan, apalagi ada pengamatan dari pengamat. Pengamat ini kan apa aja diamati-amati. Ya kan, kita berdua seolah merepresentasikan apa gitu. Padahal enggak, ini cuma perbedaan komisi aja, dia 6 saya 7. Enggak ada problem. Kita tidak Satu nggak ada sarung gitu. kita tidak ada persoalan resistensi dengan siapapun. Oke? Kalau dibilang bahwa partai mana yang paling berpengalaman, paling-paling Golkar, PD Perjuangan ya, karena usianya sudah lebih panjang. Kita sudah lebih dewasa dalam berpolitik mungkin kalau dari usia berdirinya itu. Baik. Jadi tidak ada persoalan apapun kita dalam partai-partai lain, bahwa kemudian bagaimana kita melihat Jokowi. Ya kemarin dia ke Prabowo, habis itu sama Ganjar 3 hari berturut-turut nggak berhenti-berhenti. Ya memang Jokowi begitu. Tapi kalau kemudian ada yang kegeeran, ya nggak bisa juga kita larang gitu loh. Wow, di endorse Jokowi lalu naik ini ya nggak apa-apa juga. Ya. Artinya bahwa Kalau- kemudian kalau memang kalau tidak kehadiran ada- Jokowi itu memperkuat Prabowo, ya nggak masalah. Lalu kalau kemudian dia tidak mengendorse yang lain misalnya, juga tidak masalah. Baik, oke. Saya tidak mau kemudian Jokowi diseret ke sana, didorong ke sini segala macam hanya karena pengamatan-pengamatan. Boleh saya gitu tambahin? loh. Bang Andre, Jadi gini, saya tidak sepakat dengan teorinya Mas Umam itu bahwa yang mana? koalisi 5 ini adalah dalam rangka mengepung PDI Perjuangan. Karena 5 ketua umum partai ini berkomitmen untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Bahkan hari Minggu yang lalu Pak Prabowo itu ketemu dengan Bu Mega dan Mbak Puan di HUT TNI AU. Beliau bicara bertiga dan bersepakat akan mengadakan pertemuan. Jadi kadang Baik-baik aja ya. baik-baik saja gitu kan. Baik-baik aja. Pak Prabowo baik. jadi menurut saya, dan setelah itu Senin Pak Prabowo ketemu Pak Erlangga. Jadi menurut saya ini komunikasi sangat cair, sangat baik. Ya tidak perlu dipersepsikan bahwa yang 5 akan mengepung 1, yang 5 akan meninggalkan 1. Karena saya rasa ya insya Allah saya sangat optimis di momen yang Lebaran atau setelah Lebaran nanti akan ada yang mengagetkan juga. Ada acara makan nasi goreng 6 ketua umum partai. Oi. Itu kemungkinan besar. Kita tunggu ya. Jadi Kita tunggu. intinya Terwujud atau apa? tidak? Kita Intinya apa? Sekali lagi membangun bangsa itu bisa Baik. harus dilakukan bersama, dan kami Oke. ya Partai Gerindra berkomitmen ya karena kami dalam kabinet Pak Jokowi kami akan melanjutkan yang baik dalam pemerintahan Pak Jokowi. Satu Mungkin menit beda terakhir. dengan antitesis Pak Jokowi gitu loh. Bang Maman, Kita melakukan perubahan ini buat dibilang perbaikan. tidak ada kepung-mengepung, tapi tadi Anda bilang mengakui ada shadow pressure. Jadi sebetulnya gimana Begini sih? Mbak, bahasa tadi saya gunakan shadow pressure itu kalau dalam proses kita di dunia perminyakan, itu melakukan pengetesan sumur. Ini lagi Di ngetes mana- apa? Nggak dulu nih. Di Koalisi mana besar lagi pengetesan ngetes sumur apa? itu akan ada sebuah proses perjalanan di mana nanti akan ketemu satu titik kesetimbangan. Ya namanya dalam proses komunikasi politik, masing-masing akan membangun sebuah pola komunikasi. Di teman-teman Demokrat membangun sebuah proses komunikasi politik, di Golkar juga begitu, PDI juga begitu, Gerindra juga begitu. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada hari ini, kumpul 5, besok nanti kumpul 3, kumpul 7, kumpul 8, itu hal yang wajib. Dalam rangka Jadi ngetes. saya bukan bilang lagi wajar loh. Hal yang wajib Baik. dibangun, dilakukan oleh setiap partai untuk membangun sebuah proses komunikasi dalam konteks menuju titik kesetimbangan. Kita Nah, tunggu. bahwa nanti titik Oke. kesetimbangannya akhirnya misalnya Golkar berjalan dengan Gerindra, atau mungkin Golkar berjalan dengan PKB, atau Golkar berjalan dengan Baik. PDI, atau bisa jadi berjalan dengan Demokrat. Saya pikir itu kita lihat aja proses komunikasi politik ke depan. Di awal tadi Oke. saya sudah bilang, Sayang sekali waktunya sudah habis. ada 3 preferensi. Ya. Elektabilitas, Baik. preferensi kursi untuk pencalonan, yang terakhir preferensi elit. Masih panjang ini. Masih panjang nih ceritanya Mas Itu Jayadi. bisa tercapai kalau masing-masing partai itu sudah firm hitungannya. Bisa capres apa enggak cawapres Ya. ya.
Kemudian jangan lupa satu lagi, partai-partai itu mau berkoalisi juga menghitung apa dampaknya terhadap perolehan suara mereka di pemilu legislatif. Sebetulnya itu hitungan Iya. seperti itu ya. Oke. Iya. Baik, masih dinamis sekali. Kita akan tunggu perkembangannya siapa. Kita akan buktikan pernyataan siapa yang benar nantinya ya. Terima kasih para narasumber sudah bergabung di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh